Selamat perkenalkan, nama saya Datang Suslaban dengan NIM 230402114. Jadi sini saya akan menerangkan tugas individu, yaitu tentang mengenai logika proposisional. Nah, pada pendahuluan, logika proposisional adalah cabang logika formal yang menyatakan kalimat atau pernyataan dalam bentuk simbol. Setiap proposisi hanya memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau true, atau salah atau false. Kelebihan logika proporsional, yaitu satu, aturan sehari-hari dapat diinformalkan sehingga lebih jelas. Yang kedua, dapat diuji validitasnya menggunakan tabel kebenaran. Yang ketiga, itu bisa diproses oleh komputer untuk menghasilkan sistem konsisten. Nah, contohnya itu penerapan sederhana adalah aturan lampu lalu lintas yang sering kita jumpai di jalan raya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita masuk yang kedua, yaitu formalisasi atau lampu lalu lintas. Definisi proposisi itu ada P, lampu merah menyala; Q, mobil berhenti; R, lampu hijau menyala; S, mobil jalan; T, lampu kuning menyala; U, mobil hati-hati. Nah, aturan logika proposisional itu P, implikasi Q. Nah, jika maka Q, jika lampu merah menyala, maka mobil berhenti. Nah, itu dia kalau dia implikasi ya. R, implikasi S. Jika lampu hijau menyala, maka mobil jalan. Nah, yang ketiga itu ialah T, maka U. Jika lampu kuning menyala, maka mobil harus hati-hati. Nah, ini tabel kebenaran dari implikasi P, maka Q. Jika P merah, Q berhenti. Benar, maka P, maka Q adalah benar. Jika P benar, Q salah, maka P maka Q salah. Nah, jika tidak merah, maka mobil berhenti. Maka jika lampu tidak merah, maka mobil berhenti itu bisa benar. Karena kemungkinan dia itu lampu kuning. Nah, jika dia itu salah, maka itu salah, maka hasilnya benar. Nah, contohnya, tadi P itu lampu merah kan? Jika lampu tidak merah, maka mobil tidak berhenti. Maka hasilnya benar. Nah, oke. Masuk yang keempat, if then dan decision table. Aturan if then. If itu jika P maka Q, jika R maka S, jika T maka U. Nah jadi decision table itu menggunakan angka, yaitu 1 dan 0. Jika pada lampu merah itu benar atau 1, dan lampu hijau itu salah atau 0, dan lampu kuning adalah 0, maka hasilnya berhenti. Nah, jika dia lampu merah itu 0 atau salah, oh ini benar. Jika lampu hijau itu salah, maka lampu kuning pada di sini ialah benar, maka dia jalan. Jadi satu itu ialah salah, guys ya. Maka di sini kalau di sini bikin S, di sini dia T, di sini dia T, kan salah, benar, sehingga hasilnya berhenti. Nah, jika di sini ialah T, di sini ialah T, dan di sini ialah salah, maka mereka harus hati-hati. Nah, di sini kan ada tadi, mobil harus hati-hati. Nah, jika di sini dia itu benar, maka hasilnya tidak ada aturan. Oke, penerapan aturan inferensi, yaitu modus ponens. Itu mempunyai rumus, yaitu P maka Q. Dengan premis 2 itu P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke, masuk ke contohnya. Nah, ini di sini benar. Jika P maka Q, maka hasilnya kan tadi Q. Maka Q.
sehingga hasilnya benar. Lanjut yang kedua. Di sini benar, salah, salah. Nah, kan P dan P maka Q. Jika di sini dia maka Q-nya itu salah, maka P dan Q adalah salah. Nah, sama ini. Di sini dia salah. Di sini dia benar. Oke, P maka Q dibilang. Nah, P maka Q ini hasilnya true. Tetapi karena P ialah false, nah di logika itu jika ada dan, jika dia false dan true, itu harusnya hasilnya true. Iya, kan di kesimpulan Q-nya ya. Nah, jika false, maka ini harusnya benar. Nah, true. Oke, hasilnya sini false. True dan false. False dan false, false. Nah, di sini false dan false, true. True dan false, false. True dan true, true. Nah, di sini true, false dan false ini false ya. Oke, untuk modus tollens itu dia jadi lawannya negasi gitu. Nah, menggunakan yang seperti yang tadi, jika P maka Q. Oke, langsung kita tengok. P maka Q-nya false. Negasi dari Q-nya ini kan true-nya ini false. Hasilnya false. Nah, di sini false, ini true, ini false. Maka hasilnya iya false. Di sini false, di sini false. Hasilnya true. True dan true ialah true. Oke, lanjut ke silogisme hipotetik. Oke, premis T maka maka negasi S, maka kesimpulannya T negasi S. Oh, di sini dia true, true, true. Nah, maka negasinya ini true dan false. Hasilnya negasi S, maka dia adalah F. Nah, jadi itu sama aja dia dengan T dengan S. Negasinya true, false, ya false. Nah, seperti itu lanjutannya. Begini mengimplementasi codingnya menggunakan aturan lampu lalu lintas, di mana jika lampu merah maka mobil berhenti. Jika relief lampu hijau maka itu mobil jalan. Jika kuning maka mobil hati-hati. Nah, maka jika P dan negasi P dan negasi R, negasi T dan negasi T itu maka tidak ada aturan. Nah, ini begini nanti outputnya. Oke, untuk kesimpulan. Logika proporsional itu dapat digunakan untuk menyatakan aturan lampu lalu lintas dalam bentuk formal dengan tabel kebenaran dapat dipastikan validitas implikasi dengan if then decision table. Dapat dicek kelengkapan serta konsistensi aturan. Penerapan modus ponens, modus tollens, dan silogisme menunjukkan bagaimana inferensi logis bekerja dalam menarik kesimpulan dari premis. Implementasi Python membuktikan bahwa aturan logika formal dapat dijalankan komputer secara langsung. Intinya logika proporsional menjadi jembatan antara penalaran manusia dan sistem komputer dalam menyusun aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diproses secara otomatis. Oke, mari kita jalankan programnya. Nah, di sini saya sudah ada programnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini dia. Maka kalau misalnya itu lampu merah itu Q, mobil berhenti. Lampu hijau mobil jalan, lampu kuning mobil hati-hati, dan lampu mati itu negasi P dan negasi R dan negasi T itu maka tidak adanya aturan. Jadi demikian video presentasi saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, baik Bapak dosen. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang.